Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam inspirasi Sabda Allah bagi keluarga. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Allah dalam Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan murah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga sabda Allah ini memberi berkat, memberi kekuatan, memberi kehiburan dan peneguhan hati sebagai pasangan suami istri dan sebagai keluarga Kristiani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Allah yang mau kita renungkan ialah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setiap orang di antara kita, siapapun orangnya, sudah sewajarnya sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, mengalami dan perlu mengelola suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Pada renungan ini kita membatasi diri pada sisi hidup sebagai orang yang bijaksana. Artinya hidup sebagai orang yang beriman, berpengharapan, dan memiliki dan dihayatinya cinta kasih. Kita melaksanakannya karena iman, harapan, dan kasih itu anugerah Allah, dan kita terima sebagai wujud nyata syukur kepada Tuhan atas berkat rahmat-Nya. Kita bergulat berjuang untuk mewujudkan dalam pergulatan hidup kita ini, iman tetap menyala, pengharapan kita tetap berkobar-kobar penuh harapan. Dengan demikian kita mampu untuk mengasihi, mencintai, dan menyampaikan damai dan sukacita di tengah keluarga kita, di tengah saudara-saudari kita. Iman, pengharapan, dan kasih tidak cukup hanya sebatas ketika hal tersebut dimiliki seseorang dalam pengetahuan budinya saja. Iman, pengharapan, dan kasih juga tak cukup hanya berhenti pada perencanaan, dikehendaki, dan diminati dalam kemauan seseorang. Dalam diri pribadi setiap diri kita mampu, berdaya kuasa untuk berpikir jernih, berkehendak pada perkara-perkara yang suci, luhur, dan mulia, dan segenap hati, budi, dan tenaga terpadu dalam pelaksanaan penghayatan kebijaksanaan hidup, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Penghayatan tersebut demi pencapaian pembentukan jati diri kita, dimiliki dan dihayatinya perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang suci, luhur, dan mulia. Perkara-perkara yang ada dalam jati diri kita sebagai orang yang bijaksana karena dimiliki dan dikembangkannya iman, pengharapan, dan kasih sebagai pergulatan ke dalam jati diri kita sepanjang hidup kita.
Perwujudan tindakan kebijaksanaan tersebut di atas tadi terbentur dalam setiap pribadi manusia adanya unsur kesombongan. Inilah dampak dari akibat dosa manusia pertama. Kita umat manusia memiliki kesombongan. Inilah pangkal dasar dosa, yakni aneka bentuk kejahatan. Aneka bentuk kejahatan itu misalnya iri hati, dengki, marah, kecewa, ingin membalas dendam, bermalas-malas, takut pada perkara-perkara kehilangan harta dunia ini, dan ingin mencari penghormatan yang bersifat manusiawi dan duniawi. Kita bisa mampu tahu dan sadar dalam kedalaman jati diri kita, kelemahan kita, kerapuan kita, kemanusiaan kita yang ada dalam diri kita masing-masing. Di samping daya usaha manusia, terlebih dikarenakan kita percaya akan daya kuat kuasa Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita untuk memurnikan hati nurani kita, meneguh kuatkan iman, harapan dan kasih, sehingga akhirnya budi, hati dan segenap hati kita terarah dan terwujud dalam melaksanakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Pangkal kerapuan kemanusiaan kita untuk meraup perkara-perkara yang di atas adalah kesombongan hati yang ada pada setiap pribadi manusia. Daya tarik pada perkara-perkara duniawi berdaya kuasa sedemikian rupa hingga jati diri kita masa terbebani dikarenakan daya kuasa kesombongan dalam diri kita, luar biasa daya pikat dan pengaruhnya, sehingga daya tadi menurunkan daya kedalaman jati diri kita. Pun pula serentak daya kuasa tarik ke nilai-nilai perkara-perkara di atas juga serentak ada. Inilah yang menjadikan pribadi kita menjadi letih, lesu, berbeban berat. Ada ketegangan, kita ingin, kita rindu, kita mengharapkan jati diri kita semakin bijaksana, hidup tegar iman, pengharapan dan kasih kita. Namun kesombongan menjadikan kerapuan diri kita, menjadikan kita terengah-engah, merasa kecewa dan merasa letih lesu berbeban berat untuk menyelesaikan perjalanan hidup ini seturut rencana dan kehendak Allah. Inilah yang jadikan pribadi kita jadi letih lesu berbeban berat. Hasrat hati yang kuat didukung pengetahuan budi digerakkan oleh daya kuasa hasrat. Percenderungan kita mendorong, menggiring kemauan kita, ketertarikan kita pada perkara-perkara yang di bawah, perkara-perkara yang bersifat duniawi, manusiawi, saling menarik hati jadi bimbang, ragu, menjadikan kita gelisah, terbebani dan cemas untuk bertahan hidup sebagai manusia yang bijaksana, manusia yang hidup berpegang teguh pada landasan prinsip iman. Dengan demikian pengharapan kita kepada perkara-perkara yang di atas, dan itulah kita perjuangkan untuk menjadi pengabdian, pelayanan dan cinta kasih di dalam kehidupan ini. Hidup bijaksana karena kedalaman jati diri kita didayai, diberdayakan untuk terarah kepada perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang di atas itu adalah kasih, dan kasih itu adalah Allah. Kasih dalam surat pertama Santo Paulus kepada jemaat Korintus bab 13
ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lembut, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita mampu dan memberanikan diri datang pada diri Yesus Kristus dan penuh pengharapan iman dan penuh kepercayaan berserah diri kepada Allah, berseru dan percaya kepada Allah. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan inilah pegangan hidup kita, firman Allah. Inilah pegangan hidup kita untuk menjadi semakin serupa dengan rencana dan kehendak Allah. Belajar daripada Yesus Kristus, karena Kristus Guru dan Tuhan kita lemah lembut dan rendah hati. Dengan demikian kita mampu hidup bijaksana dilandasi iman, harapan, dan kasih. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.